Sifat bilangan real selanjutnya adalah sifat urutan. Sifat urutan itu maksudnya bagaimana? Jadi dalam himpunan bilangan real itu kita bisa mengurutkan si bilangan-bilangan real tersebut, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Jadi kalau misalkan dalam garis bilangan, kita bisa mengurutkan bahwa yang semakin ke kanan dia adalah semakin besar, semakin ke kiri adalah semakin kecil. Terus, tidak semua himpunan itu memiliki urutan. Contohnya adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu tidak dapat diurutkan. Karena yang bisa diurutkan bukan bilangannya. Misalkan kita punya 1 plus 2i dan 3 min 4i, mana yang lebih besar? Karena tidak didefinisikan urutannya seperti apa, maka yang bisa diurutkan adalah panjang vektornya atau disebut modulusnya dari bilangan tersebut. Seperti ini 1 plus 2i, panjang vektornya adalah akar 5, modulusnya akar 5, 3 min 4i, modulusnya adalah 5. Sehingga yang bisa diurutkan adalah modulusnya, karena modulus atau panjang vektor adalah bilangan real. Sehingga kita bisa urutkan bahwa panjang vektor dari 1 plus 2i lebih kecil daripada panjang vektor dari 3 min 4i. Lalu ketika misalkan kita berbicara tentang himpunan matriks juga, kita punya dua matriks. Contohnya ini 1, 2, 3, negatif 4, negatif 1, 2, 0, 5. Kita tidak tahu mana yang lebih besar karena tidak didefinisikan urutannya. Yang bisa diurutkan adalah determinannya, karena determinan berdasarkan definisinya adalah bilangan real. Secara umum sebenarnya urutan bukan tentang besar kecil saja, tergantung pendefinisian awalnya. Jika pendefinisiannya urutannya adalah subset, mungkin nanti di himpunan lain yang lebih besar adalah yang supersetnya. Sehingga pendefinisian urutan bilangan itu akan berbeda tergantung definisinya. Nah, dalam bab ini pendefinisian urutan adalah berdasarkan posisi dalam garis bilangan real. Oke, mari kita mulai materi tentang sifat urutan ini dari sebuah properti yang disebut trikotomi properti atau hukum yang membagi bilangan real menjadi 3, yaitu bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, ini adalah sebelum adanya urutan. Jadi berdasarkan sifat aljabar bilangan real tentang elemen 0 sebagai identitas dari suatu penjumlahan dan teorema yang menyatakan bahwa inverse setiap elemen itu tunggal, buktinya bisa dilihat di mata kuliah struktur aljabar, maka kita bisa membuat sebuah subset di bilangan real yang isinya adalah anggota-anggota bilangan real yang tidak saling inverse secara penjumlahan. Maksudnya adalah dua elemen yang dijumlahkan atau berapapun elemen yang dijumlahkan di sini hasilnya tidak akan sama dengan 0. Nah, himpunan satu laginya, himpunan ini adalah himpunan semua inverse atau semua negasi atau semua bilangan negatif dari anggota-anggota di sini. Tentu saja di sini karena inverse itu tunggal, maka di sini pun tidak ada tidak ada anggota-anggota yang saling inverse. Lalu kedua himpunan ini dia menjadi seperti menjadi dua kutub yang bertolak belakang dengan pusatnya titik 0. Jadi seperti bumi kan ada kutub utara dan kutub selatannya. Nah, kutub utara dan kutub selatan itu diciptakan dengan kesepakatan yang mana utara, yang mana selatan. Disepakati juga itu disebut utara dan satu laginya disebut selatan. Sama juga seperti medan magnet, yaitu juga kesepakatan mana yang disebut kutub utara dan kutub selatan. Di sini juga satu himpunan ini disepakati disebut sebagai kutub positif atau himpunan positif. Yang satu lagi disepakati sebagai himpunan negatif. Seperti arus listrik, yang satu disepakati sebagai katoda, yang satu disepakati sebagai anoda. Ini secara kesepakatan dinamakan positif dan negatif. Di sini belum ada urutan dan belum dibilang kalau positif itu lebih besar daripada negatif.
Oke, himpunan ini dilambangkan dengan P dan himpunan negatif dilambangkan dengan negatif P. Nah, secara kesepakatan juga semua anggota dari himpunan P itu, misalkan ketika kita punya A anggota P, maka ditulis dengan A lebih besar daripada 0. Maksudnya A berada di sebelah kanannya 0. Jadi secara kesepakatan juga si positif ini diletakkan di sebelah kanan bilangan garis bilangan real dan negatif itu diletakkan di sebelah kiri. Sehingga ditulis A ini tanda panah tanda kurung ini 0. Maka disebut sekarang A lebih besar daripada 0. Dan negatif itu disepakati ditulis sebagai A kurang dari 0. Ini boleh ditulis A anggota negatif P, boleh ditulis juga ketika A anggota negatif P, maka negatif A anggota dari P. Nah, lanjutnya muncullah trikotomi baru, tadinya trikotominya himpunan, sekarang trikotominya menjadi elemen. Jadi jika A anggota dari bilangan real, maka A itu adalah positif, atau A itu adalah 0, atau A itu adalah anggota dari bilangan negatif, atau ditulis negatif A itu dia anggota bilangan dari positif. Lalu trikotominya berubah menjadi definisi tadi, maksudnya ini ya, definisi yang untuk penulisan. Jadi ketika A anggota bilangan real, maka A dinyatakan lebih besar daripada 0, atau A sama dengan 0, atau negatif A lebih besar 0, boleh juga ditulis A kurang dari 0. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan bagaimana jika si elemen itu merupakan operasi. Jadi ketika mengambil A negatif B anggota dari real, A min B lebih besar daripada 0, maka disepakati ditulis dengan A lebih besar daripada B. Jadi kalau A dikurang B lebih besar daripada 0 atau A dikurang B dia hasilnya berada di himpunan positif ini, maka ditulis A lebih besar daripada B. Nah, trikotominya berubah lagi, sehingga trikotominya menjadi 3, yaitu A lebih besar daripada B, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Jadi ketika kita punya A, B anggota bilangan real, ini bisa ditulis juga seperti ini. Kita punya, sebentar, oke, ini kita tulis jika A, B anggota bilangan real, maka A lebih besar sama dengan B, A lebih besar daripada B, atau A sama dengan B, atau A kurang dari B. Nah, begitulah silsilah dari mana pendefinisian A lebih besar daripada B itu, atau A lebih besar daripada 0 itu seperti itu. Demi kenyamanan notasi, maka kita akan bersingkat A lebih besar dari B atau A sama dengan B dengan penulisan A lebih besar sama dengan B seperti ini. Lalu untuk A kurang dari B juga sama. Lalu ketika kita punya A kurang dari B dan B kurang dari C, dipersingkat notasinya seperti ini penulisannya. Begitu juga sama jika kurang dari sama dengan. Begitu juga sama. Mengapa ini perlu ditekankan kembali? Karena ketika kita membuktikan sebuah teorema, kita jangan sampai tertukar mana yang mengandung atau dan mana yang mengandung dan. Karena dalam teorema kita akan melihatnya secara struktur logika kalimat, sehingga ketika kita butuh menegasikan suatu kalimat atau butuh mencari ekuivalensi, kita tidak kebingungan di persamaan ekuivalensi dari pernyataan tersebut. Oke, setelah kita mempelajari trikotomi properti, maka kita bisa menurunkan sifat-sifat urutan bilangan real teorema yang ini bisa dibuktikan, tapi hanya satu properti atau hanya satu part yang akan saya buktikan nanti. Mari kita lihat apa itu sifat urutan dari bilangan real. Yang pertama adalah kalau ada dua buah bilangan positif, maka penjumlahannya adalah bilangan positif, atau disebut
Ini sifat ketertutupan dari himpunan bilangan positif. Begitu juga sama, jika ada dua bilangan positif, maka perkaliannya adalah bilangan positif. Yang ketiga adalah kalau kita punya A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada C. Ini menjaga sifat order dari urutan itu. Jadi kalau misalkan dalam garis bilangan A itu lebih kanan daripada B, B lebih kanan dari C, maka A pasti lebih kanan daripada C. Namun ini bisa kita buktikan. Yang keempat adalah kalau kita punya A lebih besar daripada B dan sembarang bilangan C, maka penjumlahannya A ditambahkan dengan C, dia lebih besar daripada B dijumlahkan dengan C. Yang kelima adalah kalau kita punya A lebih besar daripada B dan C itu positif, maka A dikali C lebih besar daripada B kali C. Juga sebaliknya, kalau itu dia negatif, maka perkaliannya atau tandanya berubah sebaliknya jadi AC kurang dari BC. Yang ketujuh adalah sifat kalau misalkan kita punya perkalian dua buah bilangan dia positif, maka haruslah kedua bilangan tersebut dua-duanya positif atau kedua bilangan tersebut dua-duanya negatif. Selanjutnya, kalau perkalian dua buah bilangan dia kurang dari 0 atau negatif, maka salah satu dari bilangan itu adalah positif, salah satunya negatif. Mau itu A, mau itu B-nya. Oke. Nah, ini saya akan membuktikan sifat kelima dari sifat urutan yang tadi. Silakan sisanya dipergunakan sebagai latihan. Nah, jika A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka AC lebih besar daripada BC. Premisnya seperti ini dan konklusinya seperti ini. Maka selanjutnya kita bisa menggali informasi dari premis dan konklusi ini. A lebih besar daripada B berdasarkan definisi tadi itu apa? A min B lebih besar daripada 0. AC lebih besar daripada BC. Dari definisi tadi, AC min BC lebih besar daripada 0. Nah, kita lihat dari ini, A min B lebih besar daripada 0 dan AC min BC ini kesamaannya apa? Yaitu kita bisa mengubah di konklusi ini dengan distributif, berarti A min B ya kali C lebih besar daripada 0. Oke, sekarang kita punya premisnya A min B lebih besar daripada 0 dan premisnya C lebih besar daripada 0. Bagaimana caranya dari dua ini sampai ke sini? A min B kali C lebih besar daripada 0, yaitu sifat yang pertama dari tadi sifat urutan, yaitu sifat ketertutupan bilangan positif. Sehingga dari sini kita sudah punya alur kerjanya, yaitu kita mulai dari premis, lalu kita kembali ke definisi. Setelah ke definisi, dari ini dan dari ini dengan berdasarkan sifat 1, maka kita bisa kalikan A min B kali C, dia pasti hasilnya positif. Nah, dari sini kita langsung ke AC min BC lebih besar daripada 0. Dari sini kita akan tiba pada konklusinya. Nah, bagaimana kita menulis formalnya? Yaitu misalkan A, B, C anggota bilangan real, sama seperti tadi. Nah, tulis premisnya A lebih besar daripada 0 dan C lebih besar daripada 0. Oke, kita mulai dari sini kan. A lebih besar daripada B, karena A lebih besar daripada B, maka berdasarkan definisi A min B lebih besar daripada 0, sehingga berdasarkan sifat ketertutupan, karena A min B lebih besar daripada 0 dan C lebih besar daripada 0, maka A min B kali C lebih besar daripada 0. Berdasarkan sifat distributif, maka diperoleh ini A min B kali C, dia jadi AC min BC lebih besar daripada 0. Dari sini berdasarkan definisi terbukti bahwa AC lebih besar daripada BC. Sekian formal proofnya. Selanjutnya, oke, suatu teorema yang tak kalah penting, yaitu misalkan A lebih besar daripada 0, jika A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0,
maka A sama dengan 0. Nah, secara ilustrasi itu seperti apa sih? Jadi kalau kita punya A, anggap A-nya di sini, ini adalah epsilon. Nah, dia selalu lebih kecil dari setiap epsilon yang ada. Jadi ketika epsilonnya semakin kecil, maka mau nggak mau A-nya harus bergerak ke sebelah kiri kan? Jadi epsilon di sini berarti mau nggak mau A-nya harus lebih kecil di sini. Jadi si A ini dipepet oleh setiap epsilon di sini ke arah 0. Dia dipepet ke arah 0 sehingga mau tidak mau pada akhirnya A-nya harus sama dengan 0. Karena dari 0 ke kanan dia adalah kemungkinan epsilon untuk A. Nah, karena A-nya tidak mungkin sama dengan epsilon di sini, berarti mau nggak mau dia dipepet terus ke kiri sampailah A sama dengan 0. Oke, sebelum membuktikan ini, kita akan urai pernyataan ini secara logika. Jika A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, itu bisa ditulis sebagai ini. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, kalimatnya A kurang dari epsilon, maka A sama dengan 0. Nah, di sini saya akan bukan membuktikan, menunjukkan caranya membuktikan ini dengan kontradiksi atau dengan kontrapositif. Nah, jika menggunakan kontrapositif, maka kita akan membuktikannya dari jika P maka Q, kita akan membuktikannya dia ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Maka yang harus kita buktikan adalah A. Jika A tidak sama dengan 0, maka harus kita buktikan negasi dari ini. Negasi dari untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, maka A kurang dari epsilon. Oke, cara menegasikan ini seperti apa? Di sini berarti negasinya masuk ke sini, ke yang ada quantifiernya, sehingga menjadi terdapat epsilon lebih besar daripada 0, lalu negasi A kurang dari epsilon, sehingga diperoleh terdapat epsilon lebih besar daripada 0 masuk ke sini negasi dari A kurang dari epsilon, yaitu apa? A lebih besar sama dengan epsilon, sehingga diperoleh hasil akhir yang harus kita buktikan melalui kontrapositif, yaitu jika A tidak sama dengan 0, maka kita harus tunjukkan ada epsilon lebih besar daripada 0 yang dia kurang dari atau sama dengan A. Jadi epsilonnya kurang dari sama dengan A. Nah, dalam prinsip negasi itu, ketika kita negasi untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, si negasi ini di quantifier itu dia hanya bekerja pada quantifiernya. Jadi ketika untuk setiap dinegasikan menjadi terdapat dinegasikan menjadi setiap. Nah, untuk lebih besar daripada 0-nya dia tidak berpengaruh. Jadi ketika kita punya suatu pernyataan untuk setiap misalkan epsilon lebih besar daripada R, epsilon anggota R dinegasikan, maka dia menjadi terdapat epsilon anggota R. Bukan menjadi dia tidak sama dengan terdapat epsilon bukan anggota R. Jadi dia negasinya itu ketika quantifier seperti ini hanya berlaku di quantifiernya, di untuk setiapnya atau di terdapatnya, dan berlaku juga untuk premis atau proposisi di dalamnya di sini, bukan di quantifiernya. Oke, ingat, jadi hanya berlaku quantifiernya, bukan premis dalam quantifiernya. Yaitulah maksudnya. Terus selanjutnya dia berlaku di premis yang mengikatnya, seperti itu. Jadi di sini untuk kasus ini, teorema ini, kita akan membuktikan A tidak sama dengan 0, maka terdapat epsilon lebih besar daripada 0 yang dia kurang dari sama dengan A.
Dari sini A tidak sama dengan 0, berarti premisnya kita punya premisnya A lebih besar 0, A tidak sama dengan 0. Dari sini artinya A lebih besar daripada 0. Konklusinya, kita cuma menunjukkan kalau terdapat, kita hanya perlu menunjukkan contoh kan sebenarnya. Kita hanya perlu menunjukkan ada epsilon yang memenuhi. Oke, dari sini kita punya A lebih besar daripada 0. Sekarang kita tinggal pilih epsilonnya yang dia selalu lebih kecil daripada A. Kira-kira apa ya? Suatu bilangan yang selalu lebih kecil daripada A. Ya udah, kita tulis aja misalkan bilangan itu terdapat, di sini bisa saja terdapat epsilon 0 sama dengan yang lebih kecil daripada A, setengah A. Setengah A ini pasti selalu lebih kecil sama dengan daripada A. Boleh juga sepertiga A, boleh juga seper-100 A. Bebas, yang penting kita bisa memastikan secara analisis real, kita bisa memastikan bahwa bilangan tersebut pasti lebih kecil daripada A. Sehingga di sini outline-nya sudah selesai. Outline-nya sudah selesai, kita akan membuktikan, maksudnya di outline di sini kita membuktikan secara kontrapositif. Dari sini premisnya didapat diperoleh ini. Nah, dari sini kita tinggal menunjukkan memilih si epsilonnya itu seper A. Karena dia pasti kurang dari sama dengan A, maka terbuktilah konklusinya yaitu terdapat epsilon yang lebih besar daripada 0. Jelas karena A lebih besar daripada 0, maka setengah A juga pasti lebih besar daripada 0. Oke, dan dia pasti lebih kecil daripada A. Oleh karena itu, dari outline ini sudah terbukti bahwa teorema ini benar. Tapi formal proof-nya silahkan tulis masing-masing di rumah ya.